warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita lanjutkan materi kita pada hari ini mengenai fungsi inverse dari fungsi komposisi. Contoh, diketahui fungsi fx sama dengan x kurang 2 dan gx sama dengan 3x tambah 5. Tentukan rumus fungsi f inverse x dan g inverse x, kemudian komposisi dari f inverse bundaran g inverse dan g inverse bundaran f inverse. Selanjutnya tentukan f bundaran gx dan g bundaran fx, kemudian dicari inverse-nya masing-masing dari komposisi f bundaran g dan g bundaran f. Sekarang kita jawab yang A, fx sama dengan x kurang 2, nah, y sama dengan fx. Jadi y sama dengan x dikurang 2, x sama dengan y ditambah 2. Jadi ternyata f inverse y, nah, x sama dengan f inverse y ya, sama dengan y ditambah 2. Jadi f inverse x sama dengan x ditambah 2. Sekarang kita akan mencari inverse dari g. Gx sama dengan 3x ditambah 5, y sama dengan gx. Kita ganti gx-nya 3x tambah 5, 3x sama dengan y dikurang 5, x kita bagi 3 ya, sama dengan y dikurang 5 per 3. X itu adalah g inverse y sama dengan y dikurang 5 per 3. Jadi g inverse x sama dengan x dikurang 5 per 3. Selanjutnya yang B, kita komposisikan f inverse bundaran g inverse x sama dengan f inverse g inverse x. Kita ganti g inverse x-nya. G inverse x-nya tadi x dikurang 5 per 3. X kurang 5 per 3. Jadi f inverse-nya nih kita ganti. F inverse x tadi x tambah 2. Jadi f inverse x dikurang 5 per 3 sama dengan x kurang 5 per 3 ditambah 2. Hasilnya boleh kita samakan penyebutnya. X dikurang 5 ditambah 6, jadi f inverse bundaran g inverse x sama dengan x tambah 1 per 3. G inverse bundaran f inverse x. G inverse f inverse x kita ganti, ini f inverse x nya x tambah 2. Jadi g inverse x tambah 2, nah, x nya kita ganti dengan x tambah 2 kurang 5 per 3. Jadi g inverse bundaran f inverse x sama dengan x dikurang 3 per 3. Sekarang kita tentukan f bundaran gx. F gx, ganti gx nya 3x tambah 5. Fx nya x kurang 2, berarti f 3x tambah 5. Nah, kita ganti x nya menjadi 3x tambah 5 dikurang 2. Jadi sama dengan 3x ditambah 3. Ini f bundaran gx. Sekarang kita cari inverse-nya. Inverse dari f bundaran gx. Kita misalkan y sama dengan f bundaran gx ya. Jadi y sama dengan 3x tambah 3. 3x sama dengan y dikurang 3. X sama dengan y dikurang 3 per 3. Nah, x nya kita ganti. Tadi yang kita misalkan adalah misalkan y adalah f bundaran gx, berarti ini x ini sebagai inverse dari f bundaran g y sama dengan y dikurang 3 per 3. Jadi f bundaran g inverse x sama dengan x kurang 3 per 3.
G bundaran Fx. G Fx-nya kita ganti ini X dikurang 2. Nah, kita lihat Gx-nya 3X tambah 5. Berarti kalau Gx dikurang 2 ya, kita ganti X yang ini X kurang 2 ya. Jadi 3 kali X kurang 2 ditambah 5. Jadi G bundaran Fx sama dengan 3X dikurang 6 ditambah 5. Jadi sama dengan 3X dikurang 1. Kita akan mencari inverse dari G bundaran Fx. Jadi kita misalkan ya, Y-nya sama dengan G bundaran Fx. Kita ganti G bundaran Fx-nya 3X dikurang 1. 3X sama dengan Y tambah 1. X sama dengan bagi 3. Ini kita bagi 3 juga. Y tambah 1 per 3. Nah, X ini sebagai apa? Tadi yang kita hitung inverse dari G bundaran F ya. Jadi G bundaran F inverse Y sama dengan Y tambah 1 per 3. Berarti G bundaran F inverse dari X, tinggal kita ganti Y-nya dengan X tambah 1 per 3. Kita bisa membuat kesimpulan bahwa sifat-sifat dari inverse dari komposisi fungsi adalah, kita lihat yang sama. Yang sama ternyata G bundaran F inverse hasilnya sama dengan F inverse bundaran G inverse X. Jadi G bundaran F inverse X sama dengan F inverse bundaran G inverse X. Selanjutnya F bundaran G inverse X sama dengan G inverse ya, ini lihat, ini dua ini sama. F bundaran G inverse sama dengan G inverse bundaran F inverse X. Ini maksudnya begini. Jadi kalau ditanya F bundaran G inverse X, kamu bisa jawab dengan dua cara. Pertama, bisa mencari F bundaran G dahulu baru diinverskan, atau mencari masing-masing inverse. Tapi yang kita komposisikan, kalau ditanya F bundaran G inverse, yang kita komposisikan G inverse bundaran F inverse ya. Jadi jangan terbalik ya. Kalau ini F bundaran G inverse X, maka yang diselesaikan sama dengan G inverse bundaran F inverse X. Kalau G bundaran F inverse X itu sama saja dengan F inverse bundaran G inverse E. Jadi kamu bisa mencari, bisa mengkomposisikan dulu baru diinverskan, atau masing-masing diinverskan dulu baru dihitung komposisinya. Contoh yang kedua, diketahui fungsi Fx sama dengan 4x tambah 8 dan Gx x tambah 2 per x dikurang 3. Ditanya F inverse bundaran G inverse X dan F inverse bundaran G inverse negatif 1. Nah, sekarang kita gunakan sifat bahwa F inverse bundaran G inverse X sama saja G bundaran F diinverskan ya X. Nah, kita bisa jawab dengan dua cara. Bisa cari masing-masing inverse dari F dan G baru kita komposisikan, atau kita cari G bundaran F terlebih dahulu baru kita inverskan. Nah, di sini kita memakai kita menghitung G bundaran F dulu. G bundaran Fx sama dengan Gfx sama dengan G Fx-nya adalah 4x tambah 8. Jadi G 4x tambah 8, ini X-nya kita ganti dengan 4x tambah 8 ya, ditambah 2 per ini 4x tambah 8 dikurang 3. Jadi G bundaran Fx sama dengan 4x ditambah 10 per 4x ditambah 5. Sekarang kita akan menentukan G bundaran F inverse X.
kita misalkan Y sama dengan G bundaran Fx, G bundaran Fx kita tadi 4x tambah 10 per 4x tambah 5, jadi kita kali Y dikali 4x tambah 5 sama dengan 4x tambah 10, kita kali 4xy 5y sama dengan 4x tambah 10. Karena kita mau mencari x, berarti kita kelompokkan x nya. Sekarang kita keluarkan x nya, tinggal dalam kurungnya 4y, ya kalau kita kali jadi 4xy, ini dikurang 4 sama dengan 10 dikurang 5y, x sama dengan 10 dikurang 5y per 4y dikurang 4. Nah, kita tadi menentukan apa? Inverse dari G bundaran F. Jadi G bundaran F inverse Y sama dengan 10 dikurang 5y per 4y dikurang 4. Jadi G bundaran F inverse X sama dengan, tinggal kita ganti Y nya dengan X, 10 dikurang 5x per 4x dikurang 4. Jadi kita sudah mendapatkan rumus ketiga bundaran F inverse X adalah 10 dikurang 5x per 4x dikurang 4. Nah, tadi kita sudah juga menyimpulkan bahwa F inverse bundaran G inverse X sama saja G bundaran F inverse X. Jadi kita tinggal mengganti X nya menjadi negatif 1. Nah, yang ditanya adalah F inverse bundaran G inverse negatif 1. Jadi hasilnya 10 dikurang 5 kali negatif 1 per 4 kali negatif 1 dikurang 4. Jadi hasilnya 15 per negatif 8 atau negatif 15 per 8. Demikianlah materi yang kita bahas hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.